8 Shopee Live Marathon Sale Midnight Sale. 8 Agustus dari tengah malam hingga jam 2 pagi. Nikmati
Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Pagi, Bu. Izin apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar, Bu Tita. Baik, terima kasih. Ini banyak sekali dari kabupaten lain selain Kabupaten Kupang. Ada juga dari provinsi. Terima kasih untuk kehadirannya semua teman-teman untuk bergabung di webinar pada pagi hari ini. Terlebih dari BPS Kabupaten Kelungkung, Provinsi Bali. Terima kasih untuk bergabung di webinar pada pagi hari ini. Baik, agar kita semangat, saya mulai dengan yel-yel. Kalau saya bilang selamat pagi, Bapak Ibu bisa jawab pagi-pagi semangat. Kalau saya bilang reformasi birokrasi, Bapak Ibu bilang sukses. Begitu ya Bapak Ibu? Siap. Baik, saya mulai. Selamat pagi. Semangat. Semangat. Reformasi birokrasi. Sukses. Lagi ya Bapak Ibu. Selamat pagi. Semangat. Reformasi birokrasi. Sukses. Baik, terima kasih. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Salve, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Yang kami hormati Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Kelungkung, Provinsi Bali, Bapak Imade Putra Astawa. Yang kami hormati Kepala BPS Kabupaten Kupang, Bapak Imade Swantara. Dan yang kami hormati narasumber dari BPS Kabupaten Kelungkung, Provinsi Bali, Bapak Iputu Eka Suryawan. Singkatnya, peserta Zoom Mbak Omong Tips and Trik menuju wilayah bebas korupsi. Pertama-tama kami ucapkan selamat datang dan selamat mengikuti acara webinar Mbak Omong Tips and Trik menuju wilayah bebas korupsi BPS Kabupaten Kupang tahun 2024. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan berdiri.
Sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Menyanyikan lagu Mars Statistik. Kami insan statistik penuh cita mengabdi untuk bangsa dan negara tercinta. Kami profesional, kami berintegritas, kami amanah. Kami pada negeri, statistik untuk bangsa, bangkitlah Indonesia, BPS terpercaya dalam data. Bangkitlah Indonesia, majulah Indonesia, siapkan dirimu putra bangsa. Berkarya dengan data, untuk Indonesia jaya, dengan data kita negara. Bangkitlah statistik, katakanlah tekadku, wahai putra bangsa yang tercinta. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya adalah arahan Kepala BPS Kabupaten Kupang sekaligus membuka dengan resmi kegiatan Mbak Omong Tips and Trik menuju wilayah bebas korupsi. Kepada Bapak Imade Swantara, kami persilakan. Baik, terima kasih Saudari MC Bu Tita Kartika atas waktunya. Sebelumnya kami ingin menyampaikan apakah suara kami terdengar dengan baik. Terdengar Pak. Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Salpe, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua, dan selamat pagi. Sebelumnya, izinkan kami menyapa dulu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Bapak Ibu peserta dari BPS Provinsi NTT, salah satunya ahli media kita Ibu Pita dan kawan-kawan selaku pembina kami RB di Provinsi NTT. Terima kasih sudah berkenan bergabung. Kemudian yang kami hormati
Kepala BPS Kabupaten Kelungkung, Bapak Imade Putra Astawa, narasumber Hanal dari BPS Kabupaten Kelungkung, yang saya banggakan Bapak Ibu Tu Eka Suryawan, kemudian rekan-rekan kami di BPS Kabupaten Kupang, Kepala Subbagian Umum, Bapak Charles Damaleru, teman-teman organik BPS Kabupaten Kupang, yang saya banggakan dan saya kasih yang telah membantu menyukseskan persiapan acara kali ini, serta yang saya kasihi seluruh Bapak Ibu peserta webinar yang telah berkenan bergabung melalui link Zoom atau siaran YouTube yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Puji syukur saya panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita semua dapat berkumpul dan dalam keadaan sehat walafiat dalam ruangan Zoom meeting pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan kata sambutan sebagai Ketua Pelaksana webinar Mbak Omong yang mengangkat tema Tips dan Trik Menuju Wilayah Bebas Korupsi atau WBK tahun 2024. Kegiatan webinar Mbak Omong ini merupakan seminar online perdana yang diselenggarakan oleh BPS Kabupaten Kupang. Acara ini merupakan kegiatan sharing knowledge atau berbagi pengetahuan dan pengalaman yang mengundang narasumber dari rekan-rekan internal BPS maupun dari luar BPS. Webinar ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan inspirasi tentang apa itu wilayah bebas korupsi atau WBK yang diawali dari pembangunan zona integritas. Dimulai dari hal yang sederhana dahulu, mengapa wilayah bebas korupsi ini penting, dan sampai bagaimana strategi dan langkah-langkah dalam melakukan transformasi agar dapat menggapai cita-cita kami yang menargetkan BPS Kabupaten Kupang di tahun 2025, termasuk juga rekan-rekan BPS di Provinsi se-NTT tentunya. Webinar ini juga diharapkan dapat menjadi forum dialog dan konsultasi antara teman-teman peserta seminar dari berbagai satuan kerja BPS terkait dengan wilayah bebas korupsi. Untuk itu, saya mengharapkan seluruh peserta seminar dapat mengikuti acara ini dengan penuh perhatian, antusiasme, keseriusan, dan keterbukaan. Saya juga mengharapkan seluruh peserta seminar dapat memberikan masukan, saran, dan kritik yang konstruktif untuk perbaikan dan kemajuan webinar Mbak Omong pada seri-seri selanjutnya. Saya juga berharap seminar ini dapat berjalan dengan sukses, lancar, dan bermanfaat, serta bermakna kita semua. Demikian kata sambutan dari saya, guna Mbak Omong, tips dan trik menuju yang bebas korupsi tahun 2024 di Nelson Mandela. Integritas adalah memilih untuk melakukan hal yang benar meskipun tidak ada melihat. Izin kami ulangi, integritas adalah memilih untuk melakukan hal yang benar meskipun tidak ada yang melihat. Pertemuan ini mengingatkan kita semua akan pentingnya integritas dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi. Mari kita jadikan webinar ini sebagai langkah awal untuk beraksi dan berkontribusi demi mewujudkan bebas korupsi. Mohon maaf jika ada salah kata dan tutur. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberkati dan melindungi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om santi santi.
Santium, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Waktu kami kembalikan. Baik, terima kasih Bapak Imade Swantara. Selanjutnya adalah doa yang akan dipimpin oleh Bapak Domitianus Lanus. Kepada Bapak Domitianus Lanus, dipersilahkan. Baik Bapak Ibu semua, sebelum kita memulai kegiatan kita pagi ini, mari kita tunduk sejenak minta berdoa, memohon tuntunan Tuhan. Mari kita berdoa dan izinkan saya berdoa menurut keyakinan saya Kristen Protestan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang kami sembah dalam anak Yesus Kristus, kami bersyukur atas penyertaan-Mu sehingga kami telah dikumpulkan, baik kami yang di BPS Kabupaten Kupang, BPS Kabupaten Kelungkung, dan semua kami yang hadir dalam link Zoom dalam rangka webinar Baomong Tips dan Trik menuju wilayah bebas korupsi tahun 2024. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, menuntun dan menyertai kami sampai selesai dengan baik. Kami mohon berkat-Mu untuk menolong kami agar setiap perangkat yang kami pakai tidak narasumber, moderator, dan setiap kami yang terlibat dalam kegiatan kami pagi ini, Tuhan tolong agar kami dapat menyelesaikan setiap tugas dan tanggung jawab kami untuk kesuksesan kegiatan kami pagi ini. Kami berdoa, setiap permohonan kami naikkan, tidak berlakukan nama lain, hanya dalam nama anak Yesus Kristus. Kami telah berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Acara selanjutnya adalah sambutan Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Kelungkung, Provinsi Bali, kaitan tips and trik menuju WPK. Tetapi sebelumnya bisa ditampilkan dahulu profil dari Kepala BPS Kabupaten Kelungkung. Untuk pendidikan Bapak Imade Putra Astawa, yaitu dari D3 Akademik Ilmu Statistik, kemudian melanjutkan S1 di Ekonomi Universitas Mahasaraswati, kemudian bekerja di Badan Pusat Statistik Kabupaten Gianyar, Bali tahun 1990 sampai 2010, kemudian lanjut ke Badan Pusat Statistik Provinsi Bali tahun 2010 sampai tahun 2004, kemudian di BPS Kabupaten Kelungkung, Bali tahun 2024 hingga sekarang. Kemudian pengalaman kerja di BPS sebagai Mantri Statistik tahun 91 sampai 2006, kemudian menjadi Kasih IPDS tahun 2006 hingga tahun 2010, lanjut menjadi Kasih IPD tahun 2010 sampai dengan 2012, kemudian sebagai Kasubag Perlengkapan tahun 2012 sampai dengan 2016 sampai 2018. Kemudian menjadi Kasih Statistik Keuangan dan Harga Produsen tahun 2018 sampai 2023. Kemudian menjadi Statistisi Ahli Muda tahun
tahun 2023 hingga tahun 2024, dan terakhir menjadi Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Kelungkung tahun 2024 hingga sekarang. Kepada Bapak Imade Putra Astawa, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada pembawa acara Ibu Tika Kartika. Apakah suara saya bisa diterima dengan baik, Bapak Ibu? Didengar. Jelas. Baik. Terima kasih. Yang saya hormati Bisa, Pak Made Swantara, Kepala BPS Kabupaten Kupang. Yang saya hormati juga seluruh peserta yang mengikuti acara pagi hari ini, baik dari BPS Kabupaten Kelungkung dan teman-teman di BPS Kabupaten Kupang dan kabupaten di provinsi NTT lainnya yang ikut bergabung pada kegiatan kita hari ini. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebajikan. Baik, teman-teman semua, mungkin saya menyebutnya teman-teman ya. Jadi tadi disampaikan riwayat pekerjaan saya itu cukup banyak ya. Artinya ya cukup banyak, tapi kayak apa yang di iklan di TV banyak mah, tapi kecil-kecil gitu. Ya, ini memang saya mengawali karir saya dari menjadi Menteri Statistik ya, mungkin dulu bersama Pak Made Swantara, ini rekan kami lahirnya di BPS Kabupaten Gianyar sebenarnya di Menteri Statistik saat itu namanya, teman-teman belum tahu, ada yang seusia saya kenal itu Menteri Statistik ya. Menteri Statistik itu adalah apa namanya, bagian dari yang dulu ditempatkan di yang selanjutnya diberi untuk KSK, Koordinator Statistik Kecamatan dan seterusnya. Nah, itu mungkin riwayat pekerjaan saya ya. Nah, untuk kegiatan kali ini saya sangat berterima kasih kepada teman-teman di BPS Kabupaten Kupang khususnya ya, atas kepercayaannya yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan BPS Kabupaten Kelungkung. Sebenarnya pembangunan ZI di Kabupaten Kelungkung ini tentu saja atas peran serta rekan kami ya, Pak Made Swantara, berperan untuk capaian zona integritas di wilayah BPS Kabupaten Kelungkung. Jadi terima kasih Pak Made atas kebersamaannya. Kalau saya sih tinggal menikmati saja Pak Made. Karena begitu datang Kelungkung itu sudah dapat WBK, jadi saya enak tinggal melanjutkan apa yang menjadi cita-cita teman-teman yang lain gitu ya. Baik, pengantarnya saya tidak terlalu panjang lebar. Ini sudah di-sharekan materinya. Mungkin saya tidak paham juga ya, saya dibuatkan materi seperti ini. Jadi BPS Kelungkung itu diibaratkan sebuah pasal. Mungkin reformasi birokrasi itu kita anggap sebagai ibaratkan sebuah pasal gitu ya. Jadi bagaimana kita merangkai tersebut sehingga menjadi sesuatu pasal yang bentuk yang sempurna gitu, dari gabungan dari pasal-pasal, pecahan pasal tersebut menjadi bentuk apakah itu gambar, apakah itu gambar binatang dan lain sebagainya, sehingga menjadi itu kesatuan yang utuh. Nah, itu barangkali yang menjadi kenapa reformasi birokrasi itu harus dilakukan. Jadi
dari pasal-pasal tersebut. Jadi setiap orang, kalau kita ibaratkan di dalam organisasi kita di BPS itu, jadi setiap pegawai, setiap orang itu harus berperan aktif, mempunyai ide, mempunyai kemampuan, imajinasi yang berbeda-beda. Nah, sekarang kita bentuk dia, bangun dia menjadi satu kesatuan utuh sehingga pasal yang tersusun sangat mungkin lebih sempurna gitu ya. Jadi tentu di sana dibutuhkan kolaborasi, inovasi, dan hal-hal lain yang bisa menggabungkan pasal-pasal tersebut. Nah, artinya dengan dengan kolaborasi kami selama ini di Kabupaten Kelungkung dengan usaha teman-teman yang serta dengan komitmen yang cukup tinggi, jadi kami bisa mendapatkan penghargaan ya dengan status wilayah bebas korupsi di Satker kami di Kelungkung. Nah, ini yang kami peroleh pada tahun 2022. Jadi saya secara pribadi sangat berterima kasih kepada teman-teman atas kinerja dari teman-teman yang dengan penuh komitmen ya, komitmen dan tanggung jawab yang tinggi sehingga status atau predikat WBK ini bisa kami dapatkan. Nah, itu pengantarnya barangkali ya. Jadi selanjutnya kita atau kami di BPS Kabupaten Kelungkung untuk tahun 2024 ini kami juga lolos untuk diusulkan menjadi Satker dengan predikat WBBM. Namun hasil informasi terakhir yang kami terima itu kemarin tanggal 1 Agustus bahwa dari 146 kalau nggak salah ya, 146 Satker yang diusulkan yang lolos di tim penilai internal ya, yang diusulkan untuk menjadi berpredikat WBK atau WBM. Nah, itu hanya 49 Satker ya yang dapat diusulkan untuk dilakukan penilaian tingkat lanjut di tingkat penilaian nasional, tim penilaian nasional oleh Kemenpan RB ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan untuk di dalam melakukan pembangunan zona integritas ya, khususnya dari sisi perubahan yang kita harus lakukan di lingkungan kita. Sebenarnya semua unsur-unsur tersebut sudah kita lakukan ya, sudah kita lakukan, cuman posisinya seperti pasal tadi itu dia masih berserakan. Bagaimana caranya kita menyusun sehingga pasal itu terbentuk dengan baik. Nah, ada tim penilainya mungkin bisa menilai dengan baik gitu ya. Seperti misalkan area perubahan ini ada unsur pengungkitnya dan unsur hasilnya. Jadi pengungkit ini mungkin ada 6 pilar perubahannya, yaitu ini nilainya cukup besar, sedangkan hasilnya hanya 40%. Jadi dari keduanya itu mendapatkan hasil 100%. Nah, kami untuk kemarin itu menuju ke WBBM itu capaian kami 92,01% ya. Jadi nilai kami sekian, ini sudah boleh diajukan untuk menuju Satker menuju WBBM. Namun di tingkat penilaian internal kita belum meyakinkan, barangkali belum bisa meyakinkan tim penilai bahwa kita mampu untuk melakukan perubahan sampai ke level WBBM tersebut. Barangkali itu ya. Selanjutnya jadi perubahan, kalau perubahan ini yang tantangan ke depan kita, perubahan itu tidak mesti dilakukan oleh, kalau di PPS Kabupaten Kupang tidak harus dilakukan oleh Bapak
Made Swantara sendiri gitu barangkali, atau dengan ketua timnya saja barangkali. Tapi ini adalah kolaborasi ya. Jadi perubahan ini hendaknya harus dilakukan secara sadar oleh setiap anggota tim yang ada di wilayah masing-masing. Jadi setiap orang itu harus bertanggung jawab terhadap perubahan yang akan dilakukan. Tentu saja di awal pelaksanaan perubahan itu harus ditentukan arahnya itu akan kemana kita. Kalau kami di BPS Kabupaten Kelungkung mendapatkan WBK di 2022 itu, kami mengusung temanya barangkali ya, ini mungkin kaitannya dengan temanya itu, kami mengusung tema sinergi. Mungkin nanti teman-teman di Kabupaten Kupang itu apa yang akan ditonjolkan dari perubahan yang dia lakukan. Kalau kami contohkan lagi seperti teman kami di BPS Kabupaten Bangli gitu ya. Nah, dia temanya dari kepompong menjadi kupu-kupu gitu kan, dari kepompong menuju kupu-kupu. Itu sesuatu hal yang sangat menarik. Nah, itu mungkin nanti secara rinci perubahannya itu akan dijelaskan oleh narasumber utama kami, Pak Godo Eka ya. Cuman nanti perubahan itu juga perlu ya, karena kami juga mengambil istilah dari tim Kemenpan RB tempoh hari, kebetulan beliau datang ke Kelungkung. Nah, perubahan itu, jadi ada, ini cerita ini dulu, maaf saya bercerita, izinkan saya bercerita. Jadi di suatu kerajaan di zaman lampau gitu ya, jadi ada seseorang yang sangat ahli. Keahliannya itu adalah ahli memasukkan benang ke lubang jarum. Nah, jadi keahlian dari jarak 1 meter itu orang ini bisa memasukkan benang ke dalam lubang jarum. Nah, setiap berhasil memasukkan benang diberi hadiah oleh sang raja, dan itu habis diberi hadiah dipukul kepalanya. Berikutnya lagi seperti itu terus, setiap berhasil memasukkan benang ke dalam lubang jarum, ahli ini diberikan hadiah oleh raja. Namun setelah diberikan hadiah, terus dipukul oleh sang raja. Nah, saya ingin menarik garis dari cerita ini. Nah, demikian seterusnya. Terus ada seseorang yang bertanya, wahai Paduka Raja, kenapa Paduka memberikan hadiah lalu memukul sang ahli gitu kan? Nah, jawaban sang raja apa? Dia itu memang benar-benar ahli. Nah, perubahannya bagus gitu ya. Tapi manfaatnya apa untuk kerajaan ini? Jadi, intinya perubahan yang kita lakukan harus mempunyai dampak gitu ya, berdampak baik kepada internal kita maupun eksternal. Saat ini mungkin yang ke internal sudah banyak kita lakukan. Nah, inovasi ke depannya barangkali yang berkaitan dengan pihak eksternal. Jadi itu mungkin akan mendapat penilaian yang lebih tinggi gitu ya. Jadi silahkan berinovasi teman-teman, berkolaborasi untuk mendapatkan nilai-nilai pembangunan CDI tersebut. Nah, kami contohkan kalau kami misalkan di Kelungkung, salah satu program kami adalah Sugar Day. Sugar Day ini apakah dia bermanfaat untuk eksternal atau hanya internal saja? Memang ini salah satu bentuk perubahan kami ya. Jadi Sugar Day itu kami singkat merupakan kepanjangan dari sehat juga, cerita, ceria, damai, dan happy. Jadi kami punya program seperti ini. Nanti itu ada kegiatannya, ada olahraga bersama, ada damainya itu kita sembahyang bersama setiap hari purnama atau bulan penuh dan bulan mati, itu kita lakukan sembahyang bersama. Untuk happy-nya ya kegiatan, salah satu di sini kami sampaikan dengan gotong royong, masak-masak dan lain sebagainya. Itu beberapa hal yang kami lakukan di Kabupaten Kelungkung, mungkin dengan rutinitas atau konsistensi yang kami lakukan. Nah, itu menjadi penilaian yang lebih barangkali bagi tim penilai ya. Selanjutnya mungkin itu ya, hanya itu yang gambaran besar dari pelaksanaan pembangunan zona integritas di wilayah Kelungkung dalam menuju
wilayah bebas korupsi. Dan syukur puji Tuhan akhirnya tahun 2022 dengan konsistensi yang kita lakukan. Jadi ini harus dilakukan secara konsisten ya. Kita mendapatkan predikat WBK dari Kemenpan RB. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini, Pak Made dan Bapak Ibu peserta webinar semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan nanti untuk kelengkapan yang lebih lengkap terkait dengan pembangunan zona integritas di BPS Kabupaten Kelungkung akan disampaikan oleh narasumber yang lainnya, yaitu Bapak Putu Eka Suryawan. Akhirnya kami aturkan terima kasih dan kami hadir dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam kebaikan. Terima kasih, waktu kami kembalikan. Baik, terima kasih Bapak Imade Putra Astawa untuk sambutannya. Semoga perubahan-perubahan kecil yang dilakukan bersama-sama bisa diterapkan juga di BPS Kabupaten Kupang dan sekitarnya di Provinsi NTT. Oke, baik, selanjutnya Bapak Ibu dimohon untuk mengaktifkan kamera jika memungkinkan apabila ada kamera untuk dilakukan dokumentasi. Baik, untuk slide pertama. Sudah? Untuk slide kedua. Sudah. Slide ketiga. Terakhir slide keempat. Baik, sudah semua. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Selanjutnya kita masuk ke acara pemaparan materi yang akan dipandu oleh moderator Bapak Tony Arif Juniarta, tetapi sebelumnya kita tampilkan juga profil singkat dari Pak Tony Arif Juniarta. Baik, yang pertama, Bapak Tony itu pendidikannya dari D4 Politeknik Statistika ST tahun 2018, kemudian bekerja pertama kali di BPS Kabupaten Kupang tahun 2019 sampai dengan sekarang. Kemudian untuk pengalaman kerja di BPS itu statistisi ahli pertama tahun 2019 sampai sekarang. Kemudian masuk di fungsi statistik distribusi tahun 2019 sampai tahun 2020. Kemudian saat ini di statistik sosial dan Change Ambassador BPS Kabupaten Kupang tahun 2021, 2022, dan 2024. Kepada Bapak Tony Arif Juniarta, kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Tita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Sehat selalu. Yang saya hormati Bapak Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Kupang, Bapak Imade Swantara. Yang saya hormati Bapak Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Kelungkung, Bapak Imade Putra Astawa. Lalu yang saya hormati narasumber pada kegiatan webinar hari ini, yaitu Bapak Iputu Eka Suryawan,
Yang saya hormati pejabat fungsional di lingkup Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan singkatnya untuk seluruh peserta webinar Bomong Tips and Trick menuju wilayah bebas korupsi BPS Kabupaten Kupang pada hari ini. Izinkan saya untuk memimpin dan memandu di sesi pemaparan dan diskusi untuk kegiatan kali ini. Pemaparan akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu yang berasal dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Klungkung, Bapak Iputu Eka Suryawan. Sebelum masuk ke pemaparan materi, saya akan menyampaikan sedikit profil dari narasumber kita hari ini. Untuk narasumber kita pada pagi hari ini, Bapak Iputu Eka Suryawan, biasa dipanggil Pak Eka ya. Beliau statistisi ahli muda dari BPS Kabupaten Klungkung. Beliau lulusan dari D4 Statistika, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. Ya, berarti senior saya ini ya di kampus ya. Beliau awalnya di Badan Pusat Statistik Kabupaten Gianyar, Bali dari tahun 2012 sampai 2014, dan sekarang berada di Satker Badan Pusat Statistik Kabupaten Klungkung, Bali. Untuk pengalaman kerja, beliau pernah berada di teknis ya, hampir di semua seksi, yaitu seksi statistik produksi pada tahun 2012 sampai 2013, lalu IPDS tahun 2014 sampai 2018, lalu seksi statistik sosial dari tahun 2018 sampai 2020, seksi statistik distribusi tahun 2020 sampai 2021, lalu seksi IPDS kembali di tahun 2021 sampai 2022, dan sekarang beliau merupakan penanggung jawab biaya kegiatan statistik sosial sampai sekarang. Lalu beliau juga pernah menjadi pejabat pengadaan di tahun 2018 dan juga menjabat sebagai PPK ya sampai sekarang di Badan Pusat Statistik Kabupaten Klungkung. Jadi itu profil singkat dari narasumber kita pagi ini, Bapak Ibu. Untuk sesi pemaparan akan diberikan waktu selama 45 menit dan akan dilanjutkan dengan sesi diskusi. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan untuk Eka untuk bisa menyampaikan materi pada kegiatan pagi ini. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Dengar, Pak. Oke. Mungkin saya share screen ya. Apakah share screen saya dapat dilihat? Sudah tampil ya? Sudah. Sudah, Pak. Oke. Ya, selamat pagi, salam, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih atas kesempatan hari ini. Yang saya hormati Kepala BPS Kabupaten Kupang, Pak Made Swantara. Kemudian yang saya hormati Kepala BPS Kabupaten Klungkung, Bapak Made Putra Astawa. Kemudian saya hormati juga dari tim BPS Provinsi NTT, serta juga seluruh hadirin yang hadir pada acara hari ini. Pertama-tama mungkin saya sampaikan pada kesempatan kali ini mungkin saya lebih lebih pada sharing pengalaman kami ya Bapak Ibu terkait dengan pengalaman kami dalam pembangunan zona integritas menuju WBK WBBM.
Jadi seperti tadi disampaikan oleh Bapak pimpinan kami bahwa di Pertemuan BPS di sini kan? Kabupaten, Oh ya, di sini ya. iya, iya. Di BPS Kabupaten Kelungkung ini di tahun 2022 itu memperoleh predikat WBK dari Kemenpan RB. Jadi mungkin saya cerita awalnya ya, awal dari pembangunan zona integritas itu mulai di tahun, jadi kami mengusulkan satker kami untuk pembangunan zona integritas menuju WBK BBM itu awalnya di tahun 2021 bersama Bapak Made Suantara, saya aku mentor saya di BPS Kabupaten Kelungkung. Jadi di tahun 2000, jadi awalnya itu di tahun 2021 kami mulai mengajukan menuju WBK ini gitu ya, dengan tanpa tanpa mengetahui apa yang sebenarnya harus kami lakukan. Padahal sebenarnya kalau kita berbicara di BPS sendiri, sudah banyak hal yang kita lakukan gitu. Hanya saja memang terkadang kita belum mendokumentasikan hal-hal yang kita kerjakan, sedangkan kemudian pemahaman kita terkait dengan pembangunan zona integritas ini pun masih sangat terbatas. Dan sampai hari ini pun kemungkinan saya masih banyak juga hal yang masih belum saya ketahui sebenarnya, tapi melalui acara hari ini saya harapkan juga selain saya berbagi pengalaman pun nanti saya bisa mendapatkan juga hal-hal baru yang bisa nantinya saya kembangkan. Nah, itu awal dari saya. Mungkin saya awali dengan hai, apa kabar? Semoga hari ini Bapak Ibu semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat, kemudian juga bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik. Mungkin saya akan ceritakan sedikit terkait dengan pembangunan zona integritas ya, pembangunan zona integritas secara umum. Nanti mungkin akan saya jelaskan terkait dengan apa yang sudah kami lakukan, dan saat ini pun kami sedang berprogres juga gitu. Jadi mungkin di awal saya ingin menyampaikan terkait dengan komponen penilaian. Kita pembangunan zona integritas ini yang dinilai apa sih gitu. Ini adalah bobot nilainya. Terus mungkin ada stigma ya, stigma selama ini ketika kita berbicara tentang pembangunan ZI menuju WBK WBM itu, waduh ini ada pekerjaan baru nih, kayaknya sekarang tambah susah jadinya, ada hal yang harus kita lakukan. Kayaknya sekarang sudah banyak pekerjaannya, sudah banyak ya, belum lagi Sakernas belum jalan, kemudian belum lagi ada kegiatan lain, kok ini ada kegiatan ngumpul-ngumpulin dokumen gitu. Karena kadang-kadang kalau di kami sih di awal dulu mindset awal kami itu kalau pembangunan Z ini kita ngumpulin dokumen, udah itu dokumennya ini jadi kayak ada beban kerja baru gitu. Padahal sebenarnya yang kita lakukan itu sebenarnya sudah ada di sini gitu. Hal-hal yang ada di sini itu sudah menjadi bagian, hampir sebagian besar itu sudah kita lakukan. Hanya saja memang ada beberapa hal yang perlu kita lengkapi kembali menyesuaikan dengan penilaian dari pembangunan ZI ini gitu. Jadi kalau penilaian ini ada dua kategori ya, kategori dari komponen pengungkit, kemudian juga dari komponen hasil gitu. Jadi komponen pengungkit itu ada 60% dan komponen hasil 40%. Mungkin ini juga sudah beberapa kesempatan sudah sempat disampaikan gitu ya. Jadi kalau di pengungkit ini ada yang 60 ini itu terbagi jadi dua, yaitu pemenuhan dan juga reform. Jadi semenjak tahun 2021, nah kebetulan 2021 itu pas kami mengajukan
pengajuan pembangunan zona integritas menuju WBK gitu. Jadi kebetulan ada perubahan peraturan baru yang menyatakan bahwa terkait dengan perubahan penilaian gitu. Yang dulunya di awalnya itu hanya ada di pemenuhan saja. Kemudian komponen pengungkit ini sekarang ada dua, yaitu pemenuhan dan reform. Dan bagiannya ini mungkin yang paling yang sudah lebih sering terdengar ya di enam area perubahan ini, mulai dari manajemen perubahan hingga peningkatan kualitas pelayanan publik. Kemudian di komponen penilaian hasil. Nah, kalau komponen penilaian hasil ini eh, eh, ada dua, itu birokrasi yang bersih dan akuntabel, kemudian pelayanan publik yang prima. Jadi tidak bisa dilepaskan dari kinerja kita ya, kinerja Satker, kemudian juga persepsi anti korupsi, dan juga berkaitan dengan pelayanan yang kita lakukan gitu. Kalau di BPS ini kan pelayanan kita lakukan adalah termasuk diantaranya diseminasi data yang kita hasilkan, kemudian pembinaan data sektoral, dan lain sebagainya. Jadi persepsi dari kualitas pelayanan kita inilah yang nanti juga menjadi acuan dari penilaian pembangunan zona integritas menuju WBK ataupun WBBM. Nah, kemudian mungkin ini apa ya? Mungkin saya sharing sedikit terkait dengan apa namanya? Kalau kita mau ke WBK itu atau mau ke WBBM, artinya kalau kita mau masuk ke WBK itu pintunya itu masuk ke mana ya? Jadi ini ada istilahnya tadi itu ada ada item-item penilaiannya. Nah, kemudian di sini ini adalah kriterianya. Kriteria yang kita harus kita capai untuk menuju peringkat WBK. Nah, sebenarnya secara umum itu pintu gerbangnya ya, kita bisa bilang pintu gerbangnya atau pintu masuknya ke WBK WBBM itu tidak terlepas dari Sakip ya. Dari Sakip. Jadi Sakip ini adalah ibaratnya ya pintu gerbang, pintu masuk. Kita baru masuk itu nilai Sakip ini adalah salah satu yang memang harus dijaga. Misalnya di tahun depan akan mengajukan predikat WBK gitu. Jadi nanti Sakip di tahun ini itu harus lebih dari 60. Jadi nilai itu harus B. Jadi dulu nilai kami itu masih di bawah B, jadi masih 50-an. Jadi CC ya. Nilai Sakip kami itu CC. Jadi ketika apakah masuk WBK udah pasti tidak, karena syarat awalnya saja sudah tidak masuk gitu. Jadi syarat awal nilai Sakip saja sudah tidak masuk. Jadi ini sudah istilahnya kalau mau masuk pintunya udah dikunci, mau di dalam kita mau ada apa juga kita tidak bisa masuk. Itu poin yang pertama. Nah, kemudian poin kedua dan ketiga ini terkait dengan pengisian LHKPN dan LHKSN. Ini tapi saya rasa kalau LHKPN dan LHKSN ini kan rutin ya Bapak Ibu ya. Rutin dilakukan, dan saya rasa untuk mencapai 100% ini saya rasa tidak masalah seperti itu. Nah, kemudian berikutnya itu adalah penyelesaian tindak lanjut ya. Tindak lanjut hasil pemeriksaan. Jadi apabila ada pemeriksaan hasil BPK maupun inspektorat, itu tindak lanjutnya harus sudah 100%. Jadi ketika ada tindak lanjutnya masih belum 100%, jadi otomatis itu sudah gugur di persyaratan pertama ini. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya yang kelima, di rincian kelima ini adalah tahun membangun WBK WBBM. Jadi minimal pembangunan WBBM itu minimal dilakukan dalam kurun waktu setahun. Jadi kalau misalnya di tahun 2025 kita mengajukan pembangunan WBBM dari Januari 2025, itu sudah gugur karena pembangunan WBK-nya, pembangunan zona integritas menuju WBK-nya itu masih kurang dari 1 tahun. Jadi paling tidak dilakukan di
awal tahun 2024 ini sampai dengan nanti misalnya diusulkan di tahun 2025. Nah, jadi nilai apa namanya lamanya pembangunan itu minimalnya itu 1 tahun. Jadi bisa lebih dari itu. Kemudian lanjut lagi terkait dengan syarat ya. Syarat item yang tadi saya sampaikan terkait dari komponen pengungkit dan hasil gitu. Nilai total itu untuk pengajuan WBK itu adalah 75. Jadi ketika nilainya sudah 75 secara total ya, secara keseluruhan, maka itu memenuhi syarat masuk ke WBK. Nah, kemudian nilai minimal untuk pengungkit ya. Jadi untuk pengungkit itu minimalnya 40 untuk WBK dan 48 WBBM. Jadi kalau WBK itu 40 itu dari 60. Jadi dari maksimal nilai 60, minimal nilainya itu adalah 40 untuk nilai pengungkit. Yang nilai pengungkit tadi kan yang di 6 area perubahan itu ya. Baik dia pemenuhan maupun reform. Jadi nilainya itu minimal ada di nilai 40. Nah, kemudian bobot nilai minimal per area pengungkit. Jadi di area pengungkit itu kan ada 6 area perubahan ya. 6 area perubahan mulai dari manajemen perubahan, penataan tata laksana, sampai dengan peningkatan kualitas pelayanan publik itu. Jadi nilai masing-masing bobotnya itu minimal tuh 60%. Jadi 60% ini kalau misalnya ada saja salah satu misalnya dia di bawah 60%, walaupun nilai total pengungkitnya 50 gitu, atau misalnya berapa, 45 gitu ya, karena ada salah satu area pengungkitnya yang tidak memenuhi syarat, maka tidak bisa masuk kriteria sebagai satker yang diusulkan sebagai satker menuju WBK atau WBK ya. Begitu ya, kalau di WBBM itu 75%. Nah, kemudian ada nilai komponen hasil pemerintah yang bersih dan akuntabel minimal 18,25 untuk WBK dan 19,5 untuk WBBM. Jadi yang komponen hasil tadi, yang item pertama itu 15,25 untuk WBK dan 11,5 untuk WBBM. Kemudian untuk survei persepsi anti korupsi itu minimal baik WBK maupun WBBM itu nilainya minimal 15,75, atau kalau skala ini ya dari 9 dari 10 gitu. Jadi harus survei persepsinya itu adalah di 15,75. Nah, kemudian di subkomponen kinerja lebih baik ini minimalnya itu BBM-nya 375. Jadi ini tidak jauh juga dari pengelolaan sakit yang di sana ya awalnya dari mungkin kalau Bapak Ibu pernah menyusun terkait dengan FRA, ada 5 kriteria. Nanti mungkin akan saya ini kan lebihin lagi ya. Jadi ada 5 kriteria itu, termasuk apakah kinerja tahun yang diusulkan itu lebih baik dari tahun sebelumnya, kemudian apakah rata-ratanya lebih dari rata-rata nasional gitu. Jadi komponen-komponen itu yang akan nantinya menentukan nilai dari kinerja yang lebih baik. Nah, kemudian yang sempat juga saya sampaikan tadi terkait dengan pelayanan publik itu nilainya itu untuk WBK itu 14,0 minimal dan WBBM itu 15,75. Ini baru kita berbicara terkait dengan apa namanya terkait dengan syarat ya, syarat minimal. Jadi tadi itu bobotnya dan ini adalah syarat minimal. Nah, kalau kita berbicara terkait sekarang apa ya di pemenuhan itu kita berbicara terkait masing-masing pilar gitu. Jadi mungkin kalau manajemen perubahan ini ngapain ya? Gitu. Kemudian ketika di bagian pelayanan publiknya ngapain, pengawasan kita ngapain, akuntabilitas kinerja kita ngapain, untuk yang dia ngapain. Nah, ini